Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kesekian kali ini kita akan sebelumnya kita telah mendinamisasi data atau tugas batch-nya ini. Sekarang kita akan menjalankan QRUD, apa itu create, read, update dan delete dalam data tugas batch ini. Langsung saja kita pertama-tama ke rootnya. Nah, kita pertama tugas membuat cara supaya kita bisa menambahkan datanya. Tugas create. Formatnya sama-sama gini ya. Jadi yang create get, store post, edit get, dan terusnya seperti itu. Kemudian langsung aja ke controller kita public function. Setelah kita panggil di sini create ini, kita baru ke sini set create. Nah, kemudian maka nih nanti akan diarahkan ke ke halaman folder admin, folder tugas, dan create seperti itu. Data array, lalu setelah itu jadi di sini nanti kita akan jangan lupa masukkan sebuah variabel yang bernilai data array ini di dalam view-nya. Ini nanti akan mengandung ini title, elemen tugas yang aktif, terus user where, jabatan, karyawan. Nah, create ini fungsinya apa guys? Yang ini. Jadi ini fungsinya ketika kita mau menambahkan tugas ya, dalam konteks tugas, jadi kita hanya bisa menambahkan tugas yang dimana usernya itu statusnya karyawan jabatannya. Jadi kan seperti saya bilang kan tugasnya kan khusus untuk karyawan aja, yang admin enggak. Jadi di sini kita pakai user where yang jabatan itu karyawan. Jadi cuma karyawan aja yang bisa ditambah datanya. Dan lagi juga kita pakai where lagi untuk apa? Untuk status tugasnya dia, apakah dia sudah ditugaskan sebelumnya atau belum. Nah, ini kalau ini untuk saat ini kita cuman mengkhususkan karyawan yang sebelumnya belum punya tugas. Jadi yang sudah punya tugas, maka dia nggak bisa ditambah data tugasnya seperti itu. Lanjut. Ini untuk store-nya ya. Kita nanti dulu. Kemudian ke create. Sekalian tadi rootnya juga buat yang, jadi kalau ini jadi berpasangan ya, create store ini berpasangan. Kalau create itu dari kita ke server, kalau post tuh dari user ke server, atau sebaliknya saya lupa. Jadi itu. Jadi ini get dan post tuh berpasangan. Ini store ya. Kita jalankan juga store. Nah, nanti setelah si user masukkan data, maka akan divalidasi lewat berikut ini, lewat berikut ini. Di user ID ini, apa namanya user ID bukan name, karena ini perannya sebagai foreign key. Jadi ini kan tugas ya. Jadi kita cuman mewakilkan ID user yang mewakili. Jadi kan kita mau milih siapa yang mau diberi tugas ya. Jadi fokus utamanya di user ID ini sebagai foreign key-nya. Tugasnya juga diminta, jadi nggak boleh kosong ya. Nggak boleh juga diminta, selesai juga. Kita akan menampilkan kayak request message seandainya namanya kosong ya, atau yang tadi tiba-tiba kosong. Ini kan require, kalau kosong nanti akan muncul kita bisa mengirimkan pesan seperti ini. User ID terus tugas juga kalau kosong mulai seperti itu. Juga fokus. Nah, jadi sini adalah sebuah logic untuk kita mencari usernya. Kan tadi kan find or file, jadi kita akan mencari user berdasarkan ID-nya. Ketika kita mencet ID berapa, ID 4, maka sini akan mencari user dengan ID 4 seperti itu. Tugasnya juga new tugas. User ID seperti itu, akan mengirim request ke tanggal mulai seperti itu. Itu juga tempat di save.
Dan ketika sudah diberi tugas maka statusnya menjadi bolehannya menjadi positif ya, yang benar, bukan false lagi. Ini kudu di save juga. Dan redirectnya setelah kita misalnya selesai menampilkan datanya, maka akan dikembalikan ke halaman data tugasnya dengan pesan tadi kita mengambil alert yang bernama sukses. Nah, lalu kita nantikan di sana ada sebuah template message ya yang bisa untuk kita menampung pesan ini. Tugas berhasil ditambahkan. Seperti itu. Ini edit, kita skip dulu. Coba ke create. Oh iya. Sebelumnya berarti ini create yang di tugas nih kalian bisa salin di user juga ya. Jadi create yang di user ini kalian bisa copy terus salin di sini. Kalau saya kan udah ada di ini. Oke. Dan tinggal masukkan penyesuaian ya guys. Misalnya tadi kalau di user ininya ke user maka ini ke tugas. Ini juga ke tugas store. User store bukan user store lagi. Dan ini karena namanya kita sudah punya namanya apa? Karena kita kan nggak kayak ketika kita menambahkan user kan namanya kan random ya. Ini gara-gara kita sudah punya nama data nama karyawan yang belum diberi tugas, maka kita kasih ini pakai yang optionnya, jadi pakai seleksi. Jadi ada beberapa pilihan nama seperti itu, dan yang muncul tuh hanya nama karyawan yang belum diberi tugas seperti itu. User pakai item ID, value item ID, dan nama item nama. Ini hanya munculkan nama-nama yang tadi yang karyawan dan belum diberi tugas. Oke. Juga ada pesan errornya kalau dikosongkan. Lalu setelah itu tugasnya ini memang diberikan kosong ya, text area sama seperti yang di kasih kita text area karena emang luas ya, barangkali tugasnya banyak jadi mungkin tuh jangan lupa name-nya ya. Ini untuk supaya masuk ke database name-nya nih. Ini juga ini akan menunjukkan border merah ya, sama kayak ini border merah dan tanda pentung ketika dikosongkan. Message-nya ini menampilkan tadi yang sudah kita request di tugas controllernya. Nah ini create, lalu tanggal mulai sama kayak ini tugas bisa diisi message. Nah ini kalau input, nah ini kan ada type-nya ya, type-nya jangan lupa diperhatikan ya. Kalau type-nya input tanggal mulai, maka ketika kita nulis date-nya, type-nya date, maka akan otomatis dalam format tanggal ya. Jadi kita bisa pilih ada kayak toko kalender gitu, kita bisa milih tanggal berapa gitu. Jadi nggak ngetik manual, asalkan kita pakai type ini, jangan lupa ketinggalan. Dan ini juga pakai ini juga. Oke, jangan lupakan kelas from control setiap ada teks input data. Selesai sama kemudian simpan save. Oke, coba ya, kita coba yang save ini tambah data. Oke, kita suruh login ulang. Dua tiga Bismillah. Salah. Oke guys, kita lihat ke database Sidr. Sidr. Oke, coba admin ini. Bismillah. Oke, sudah saya login ya guys. Lalu ke data tugas. Oke, coba kita mulai ya tambah data. Oke, sudah ya, create sesuai. Ini backgroundnya primary, ke karakternya sesuai ya. Kembalinya, kalau kita kembali nih juga kembali ke tugas sesuai, lalu pilih nama. Ini jadi saya coba kita supaya lebih jelas. Oh habis, nah kita coba ubah datanya. Kita masuk. Salah. Ini tugas ya. Coba misal astagfirullah. Ini tugas kita nolkan semua. Nolkan.
Mas di kosong ini kenapa kosong, karena emang ternyata semua karyawan sudah dikasih tugas ya guys. Jadi kita mau coba kita hapus tugasnya semuanya. Oke, kita hapus. Ini kok masih kita refresh. Nih ada Karina sama Alexandria ya. Coba kita pilih yang Karina. Tugasnya saya beli cilok. Oke, tanggal mulainya tanggal 1 September. Ini tanggal 2. Oke, simpan. Karena beli cilok. Oke, seperti itu udah tambahkan ya, karena beli cilok. Oke, lalu apa lagi guys? Udah berfungsi. Sekarang coba kita mau milih yang edit. Nah, di edit kita tambahkan rootnya. Ini kita pasang sekaligus ya, yang untuk get sama postnya. Yang postnya itu berarti store ya. Postnya update. Dan tugas update seperti itu. Ke controller nih, tugas update. Langsung aja kita kasih data array-nya. Lalu table. Oke, sudah ini. Jadi ini di edit ini kita ada data editor, data tugas, mulainya tugas aktif, dan create. Ini dihapus saja lah, dihapus biar nggak bingung gitu. Dihapus. Oke. Nah, tugas with user. Jadi berdasarkan ketika kita edit, maka yang dia itu yang user dengan ID yang sudah kita tentukan. Jadi nggak semua ketika edit satu maka yang lain juga diubah, nggak sesuai edit ID-nya. Ini seperti biasa dari kalian update, dan update-nya juga kalian ambil contohnya, tinggal copy yang dari yang punya tugas, punya si user tuh, yang sudah jadi sebelumnya. Lalu ini sudah yang edit, lalu kita ke logic update-nya yang post. Kita direct tugas. Nah, ketika ini kita buat dulu return-nya, ketika berhasil mengupdate data, kita akan kembali ke rute tugas dan mengambil arah sukses dengan tugasnya. Ini teksnya gitu. Lalu jangan lupa divalidasi guys. Biasanya di post tuh kita pakai validasi ya, validasi data yang masuk dari user, apakah sesuai dengan database. Kalau sesuai, diteruskan. Tugas seperti biasa, hampir sama semua ya. Oke, tugas final file ini untuk logic menemukan tugasnya. Oke, jadi ini tuh logic untuk ini ya, untuk mengupdate-nya. Jadi tugas final file ID-nya di tugasnya diteruskan ke request. Jadi memang berarti selesai, ini diubah ya. Oke, diubah sesuai request. Iya, jadi ketika di request, pokoknya data yang masuk di request ini apa kan, dari yang sebelumnya awalnya apa, nanti akan diubah sesuai yang request baru ini lalu di save seperti itu. Ini untuk yang delete ya. Oke, langsung aja kita ke update. Kita copy aja tadi. Oke, sekarang kita bahas dari bagian warning ya. Kita bedakan tadi, kalau tambah user primary, kalau kita sekarang warning kuning. Oke. Terus rootnya tugas, betul. Kalau kembali kemudian rootnya kita cek, tugas update, betul. Tugas ID, nanti berdasarkan tugas ID ya. Jadi jangan lupa kasih ini supaya enggak error. Pakai juga post ya, kalau kita di root pakai post, jangan lupa CSRF supaya terima datanya. Lu disable value. Nah, ini kenapa disable value? Karena
fokusnya ini bukan ngerubah user, karena yang mau diedit itu tugasnya, bukan usernya. Kalau mau edit user di laman tugas, laman user, bukan laman tugas, seperti itu. Nah ini baru nih yang tugasnya baru yang bisa diubah nih, text area bisa diubah seperti itu. Tugas dan tanggal mulai jadi berubah ya, jadi enggak disable ya, kalian misalkan bisa isi. Jangan lupa kasih value tanggal mulai tugas, tanggal mulainya, value jangan lupa value seperti itu. Value juga jangan lupa tambahkan. Selesai, error message. Oke, selesai. Coba kita cek. Oh iya, saya di index ya. Bentar. Ini jangan lupa diganti ke ini ya, index yang tugas nih diganti ke admin, apa ke tugas semua, jangan admin, jangan user. Nah tugas, terus mana lagi, ini tugas. Oke, lalu ini lagi. Oh iya, jadi ketika tombol kemana kita kan ke tambah dadakan ini, tambah dadakan ini apa ini, lalu gimana kita mengedit tombolnya, mengedit datanya. Nah edit datanya tuh di sini guys, di sini kuning kuning nih. Kalau kalian lihat di sini kodenya ada namanya nih, fast edit button warning. Nah ini akan mengarahkan ke rootnya, ke tugas edit, jadi yang akan diedit tugasnya lewat tombol kuning itu. Coba kita pencet, apakah berfungsi? Ini apakah sudah semua belum sih? Sudah ya, ini update udah di save semua. Coba oke, sesuai ya warnanya warning. Coba kita bandingkan dengan yang di kode. Ini kan laman update ya, laman ya update, warna kuning ya sesuai. Lalu edit juga warna kuning, edit warna kuning. Oke, lalu ini ya disable yang ada diisi. Oke, misal di Resandri yaitu cc. Oke, Resandria kita mana tadi, mana sih hilang itu. Kalau kita mau ganti beli apa ya, oh ya cuci mobil, cuci mobil. Terus kita ganti tugasnya dari misal tanggal 6 sampai tanggal 7. Oke, sudah. Oke, berhasil, apakah keluar? Oke, kita ganti cuci mobil ya guys, seperti itu. Lalu selanjutnya oh iya, show. Nah kalau show data ya, kita cukup mungkin pakai, oh iya benar, destroy-nya belum, destroy untuk delete nya. Nah ini root terakhir ya, delete. Jadi ini di apa, patokannya ID ya, jadi kita mencari ID mana yang ID untuk user siapa yang mau dihapus. Destroy ini apa, nama fungsinya di controllernya, ini juga nama name rootnya. Oke, kita ke sini, ini sudah kita buat nanti alternatif tugas with success. Lalu tugas folder file, delete user ID first false. Nah di ini cari tugasnya dulu, terus kelas tugas folder file teman-teman armo ID harus di delete. Nah otomatis nanti ketika ada di delete nanti usernya tugasnya hilang ya guys, tugasnya ketika ada delete maka akan menjadi false. Maka dia ketika tugasnya dihapus maka akan jadi ini defaultnya belum ditugaskan, dan itu di save. Kita berhasil akan muncul ini sukses, tugas berhasil dihapus. Dan ini kayaknya saya pesimis ya akan berhasil atau enggak, soalnya di kasus sebelumnya user sebelumnya saya belum berhasil untuk membuat
fitur delete ya, mungkin nanti ketika saya sudah berkonsultasi dengan mentor saya nanti bisa dibenarkan lah. Saya tanya dulu kenapa nggak bisa, betul saya udah otak-atik bolak-balik masih nggak ketemu. Oke, nanti kita konsultasikan. Oke, jadi untuk yang delete mohon maaf saya belum bisa laksanakan fiturnya. Coba ya kita iseng-iseng. Nah, baru muncul, oh saya lupa bahas ini. Bentar. Kita coba mungkin ke model blade-nya. Nah, di model blade ini sama kayak tadi, di saya tinggal copy di user, dan ini ada sedikit perbedaan gitu. Jadi di sini modelnya kita ubah jadi dua bagian sini. Jadi nanti ada model untuk show dan ada model untuk delete. Oke. Pertama kita akan buat model untuk delete-nya ya, yang destroy, lalu setelahnya model untuk show. Ini kita kelompokkan. Nah, jadi ini model delete, model show. Jadi kita mungkin mulai yang paling gampang dulu ya guys, yang berfungsi di model show dulu. Nah, jadi ini nama modelnya ya, nanti akan berhubungan dengan ID yang dipencet. Oke, jangan lupa pakai ini, lalu di index. Nah, ini kan ada namanya fast eye yang logonya, lambang ikonnya eye, mata. Nah, ketika ini kan ada kayak patokannya, data toggle model, nanti dia akan menambahkan model. Dan ini seperti yang saya sudah cerita sebelumnya, ini pakai bootstrap yang 4 ya, soalnya kalau yang 5 itu ada BS nya. Cuman kalau 4 ini kita menyesuaikan dengan template SB adminnya, maka kita pakai yang 4 versi sebelumnya. Data target kita kasih nama data target ini sesuai nama dari model ini, model show-nya. Oke. Itu apa aja yang ditampilkan seperti biasa, detail nih, detailnya apa itu tadi, kok tugas ini detail data tugas seperti itu. Itu nama siapa, nama ini seperti itu, akan ditampilkan seperti ini. Oke, jadi ini nggak perlu ini ya, nggak perlu jabatan sama jabatan nggak perlu if karena emang cuma satu doang. Jadi kita cuma menyasar di satu user, berarti saya cuma punya satu jabatan, apapun jabatannya maka warnanya bukan, oh ya gara-gara tugas doang ya, gara-gara emang jabatan tugas cuma karyawan doang yang ditugaskan, maka sebenarnya bisa aja kita pakai ketik karyawan ya, nggak perlu dekat dinamis, cuman ya biarin kayak gini. Page info primary. Oke, coba kita jalankan apakah bisa jalan. Show. Oke, taruh ya. Data tugas ada nama, email. Nih challenge nih apa ya, kayak inspirasi kan, jadi saya terinspirasi dengan sebuah karakter novel namanya Bujang, dan dia punya julukan babi hutan, atau dalam bahasa Jawa namanya celeng itu. Jadi nggak ada maksud buruk. Coba oke. Sudah, lalu ke delete saya pesimis apakah berhasil guys. Delete nih, delete kurang lebih sama ya, cuman di model tadi yang show nggak ada footernya, nggak ada tombol-tombolnya ya. Jadi tapi kalau di delete jelas ada ya, harus ada tombol yang fix, tombol untuk delete, hapus, dan tombol untuk tutup. Nah, oke, tapi sama aja. Nah, di tombol tutup ini kita pakainya ada pakai form ya, form dan CSRF nya, pakai metode juga delete. Dan ini root tugas juga akan kembali ke root tugas rootnya tugas destroy, metodenya plus seperti itu, tugas destroy. Lalu data NSM Danger, coba kita lihat di sini. Tapi kayaknya ini ya, ini udah ada footernya nih, namanya. Saya pesimis nih bakal bisa jalan guys, seperti yang user. Jadi saya nanti akan konsultasikan dulu dengan mentor saya, nanti ketika saya dapat penjelasan nanti akan saya terangkan di video yang akan datang. Kayaknya nggak bisa, bismillah. Kan nggak ada yang berubah. Oke, sama aja guys. Jadi oke, sayang sekali, unfortunately
Jadi that's too bad, sayangnya saya belum bisa melaksanakan membuat fitur delete nya. It's okay, nanti akan kita terangkan di video selanjutnya fixnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.